Di mata dunia, Indonesia dikenal luas akan keanekaragamannya, mulai beragam suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa saling berbaur menjadi satu. Indonesia juga merupakan negara yang agamis, walaupun bukan negara yang berdasarkan dengan agama tertentu. Hal ini bisa dirasakan dan dilihat sendiri dengan fakta bahwa hampir tidak ada aktivitas keseharian atau kehidupan bangsa Indonesia yang lepas dari nilai-nilai agama itu sendiri. Keberadaan agama sangatlah vital di Indonesia, sehingga tidak bisa lepas juga dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Persatuan di tengah perbedaan inilah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia sejak dahulu, tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Karena perbedaan bukanlah menjadi penghalang tersatukannya tiap individu yang ada di Nusantara, melainkan perbedaanlah yang menyatukan kita. Namun, realitanya isu intoleransi dan perpecahan kian marak dan menjadi faktor pemecah belah keutuhan suatu bangsa. Belakangan ini, negara kita tercinta dihantam berbagai permasalahan internal, terutama soal integrasi nasional, dan kurangnya sikap toleransi jadi pemercik utama rusaknya kerukunan antar sesama. Beragam tindakan negatif, mulai dari penyebaran pesan intoleran, isu berbau rasisme, hingga ujaran kebencian kian berkembang pesat di masyarakat. Akibatnya, berbagai konflik internal pun muncul, dan hal tersebut lantas memicu terjadinya pergesekan antar kelompok mayoritas kepada kelompok minoritas. Sikap merasa paling benar, main hakim sendiri, lambat laun berubah menjadi tindakan kekerasan dan vandalisme. Bayangkan, jika posisi kita berada dalam lingkaran di minoritas, besar kemungkinan bisa saja kita diperlakukan secara diskriminatif. Pada dasarnya, intoleransi tidak hanya terbatas pada sikap membenci perbedaan dan pandangan pribadi saja. Intoleransi juga bisa muncul melalui perbedaan latar belakang, suku, bangsa, budaya, bahkan ras sekalipun. Perlahan, sikap toleransi mulai memudar dari waktu ke waktu, dan segelintir orang ingin menang sendiri demi kepentingan pribadinya. Disinilah diperlukannya pemahaman moderasi beragama sebagai upaya untuk senantiasa menjaga agar seragam apapun tafsir dan pemahaman terhadap agama tetap terjaga sesuai dengan koridor, sehingga tidak memunculkan cara beragama yang ekstrim. Mantan Menteri Agama
Lukman Saifuddin menerangkan bahwa moderasi beragama bukanlah sebuah ideologi, melainkan moderasi beragama adalah sebuah cara pandang terkait tentang proses memahami dan mengamalkan ajaran agama, agar dalam melaksanakannya selalu dalam jalur yang moderat. Dan moderat di sini dalam arti tidak berlebih-lebihan atau ekstrim. Jadi, yang dimaksud dengan moderasi di sini adalah cara beragama, bukan beragama itu sendiri. Dan menurut Quraisy Shihab, moderatisme Islam dalam konteks keindonesiaan setidaknya ada 3 pilar yang diperlukan dalam mewujudkan moderasi beragama, yaitu yang pertama, pilar keadilan, dan yang kedua, pilar keseimbangan, yang ketiga, pilar toleransi. Adapun konsep moderasi beragama dalam Islam adalah tidak menganggap semua agama itu sama, tetapi memperlakukan semua agama itu sama. Dan ini sesuai dengan konsep moderasi beragama itu sendiri, yaitu konsep egaliter atau tidak mendiskriminasi agama lain. Adapun cara moderat yang dimaksud itu salah satunya konsep toleransi. Moderasi Islam dapat dipastikan jika antar umat beragama di Indonesia sudah siap hidup berdampingan dan saling toleransi, akan menjaga kestabilan antar umat beragama dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Termasuk dalam surat At-Mumtahanah ayat ke-8 yang artinya Allah sebenarnya tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Ada 2 hal yang menjadi prinsip dan ciri moderasi beragama, yang pada hakikatnya merupakan ajaran itu sendiri. Yang pertama adalah adil, yakni harus adil dalam 2 kutub perbedaan. Dan yang kedua adalah berimbang dalam melihat persoalan, yang artinya memahami teks harus sesuai dengan konteks, dan memahami konteks harus sesuai dengan teks. Selain itu, moderasi beragama juga penting digabungkan dalam konteks global, di mana agama menjadi bagian penting dalam perwujudan peradaban dunia bermartabat. Agama sendiri merupakan suatu yang sudah sempurna karena datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Namun, cara setiap orang dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama tersebut memiliki perbedaan. Hal ini dikarenakan keterbatasan manusia dalam menafsirkan pesan-pesan agama, sehingga muncul keragaman yang terciptakan. Dan jika pemahaman dan penafsiran yang muncul tidak sesuai dengan nilai-nilai agama, tentu kita akan terjebak pada pemahaman yang berimplikasi pada tindakan yang berlebih-lebihan. Inilah yang dinamakan sebagai beragama yang ekstrim. Dan kita paham semua bahwa sumber utama agama adalah teks yang terwujud dalam kitab suci dan orang-orang suci yang mendapatkan risalah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Bukankah manusia itu diciptakan berbeda-beda dengan segala keunikannya, terlebih di Indonesia memiliki beragam suku, bangsa, adat, ras yang heterogen? Maka sudah saatnya kita bersatu padu tanpa sekat.